Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan murah rezekinya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan materi perulangan di Delphi. Nah, video kali ini kita akan bahas berkaitan studi kasus yang umum digunakan yang menggunakan perulangan di Delphi ya. Kalau kemarin kita bahas dasar-dasar perulangannya ada for, kemudian while gitu ya. Kemudian continue, ada break dan segala macam. Nah, hari ini kita akan coba membahas berkaitan dengan beberapa kasus yang ada hubungannya dengan perulangan, kasus perulangan atau looping. Nah, di sini ada satu buah kasus di mana kita akan membuat suatu program untuk menentukan faktorial dan jumlah deret sampai ke n. Ya, jadi buat formnya nanti seperti ini. Ya, inputannya adalah n-nya. Kemudian ketika klik button hitung, dia akan menampilkan nilai faktorialnya dan juga jumlahnya. Nah, sebelum kita lanjut ke coding, nah kita harus tahu dulu apa sebenarnya sih faktorial atau bilangan faktorial. Jadi bilangan faktorial itu adalah bilangan asli n, yaitu hasil perkaliannya itu bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Nah, faktorial itu ditulis sebagai n tanda seru seperti ini dan disebut dengan n faktorial. Nah, sebagai contohnya bilangan faktorial 7 yaitu nilainya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, nanti hasilnya berapa. Jadi kita akan menggunakan perulangan seperti ini. Jadi kita akan looping. Kalau misalkan faktorial 7 faktorial berarti kita akan looping sebanyak 7 kali. Ya, seperti contoh seperti ini tadi, looping sebanyak 7 kali, kemudian kita kalikan dengan nilai akhirnya. Jadi pertama adalah kita menghitung faktorial perkaliannya ya dari faktorial 7, kemudian jumlah ini kita masukkan berapa penjumlahan dari faktorialnya. Kalau faktorial kan perkalian, tapi kalau jumlah kita tambahkan. Jadi ada 3 variabel nanti di sini minimal. Pertama adalah variabel untuk integer untuk faktorialnya, kemudian hasil faktorialnya, kemudian variabel yang ketiga adalah jumlah dari faktorial, jadi ditambahkan. Oke, kita akan coba buat di sini. Kita akan buka Delphi-nya ya. Oke, seperti biasa saya akan buat di sini sebuah folder ya di sini ya. New, enggak di sini ya. New folder. Studi kasus perulangan ya. Oke, kemudian saya bikin project seperti biasa. Oke, kemudian saya simpan aja langsung ya, simpan dulu file save all. Kemudian saya masuk ke sini. Oke, perulangan, kemudian looping ya, atau perulangan, save. Kemudian ini adalah looping atau perulangan ya, aja. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan desain di sini formnya adalah studi kasus perulangan. Oke, kemudian nama formnya adalah oke, formnya ya, FRM perulangan. Kemudian posisinya sekarang langsung saya ganti ya. Position di sini kita ganti aja langsung dari ke screen center. Kemudian ini oke ya, ini udah ya seperti ini ya. Oke, berikutnya adalah kita tambahkan tab sheet di sini. Ya, kemarin tab sheet kita masuk di tab control, tab page control, boleh pakai ini ya, klik di sini. Kemudian new page, ini new page juga. Nah, kita line-nya kita ganti jadi oke, posisinya terus sini, kemudian
align all client. Nah, pertama tab sheet 1, ini tab name-nya P control 1 ya. P control kasus 1. Nah, ada 2 kasus nanti. Kemudian berikutnya adalah caption, harusnya kita cari caption di sini. Ya, caption ya. Nah, seperti ini. Nah, ini dia nih. Ini kasus 1. Oke, salah, ini TP kontrol kasus perulangan. Kemudian di sini ada kasus 1, di sini ada name-nya tab 2. Caption-nya saya isi dengan kasus 2. Nah, seperti ini. Oke, kasus 1 dulu. Oke, di sini kita akan gunakan beberapa komponen. Kita ikutin yang di sini adalah di sini ada panel gitu ya. Masukkan panel. Ini 1. Di tab standar ada namanya panel di sini. Masukkan. Nah. Oke, kemudian kita bisa setting di sininya panelnya, captionnya kita kosongkan. Kemudian kita bisa masukkan border style-nya single biar kelihatan seperti ini. Dia bisa setting juga di sini outernya kalau mau lower atau none atau bisa jadi rise. Nah, seperti ini. Level inner juga bisa setting sini ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, kemudian berikutnya tambahkan di sini adalah apa tadi? N ya. Di sini N, nilai N-nya. Ini N faktorial. Jadi seperti ini. Kita coba fontnya saya ganti dulu di sini. Biar agak gedean. Fontnya jadi Calibri. Besarnya 10 ya. Nah. Oke. Ini fontnya udah ganti belum? Nah, font Calibri 10 ya udah. Oke. Kemudian yang berikutnya kita tambahkan di sini ada button edit. Kemudian ada button di sini sampingnya. Nah, button. Ini ya buttonnya ya. Kemudian ada di sini ada group box ya. Group box. Sini ada hasil. Nah, di sini saya kasih caption hasil. Nah, seperti itu. Kemudian saya masukkan di sini ada faktorial dan 1, 2. Nah, seperti ini. Ini captionnya faktorial. Di sini jumlah. Ya. Dan tambahkan edit sampingnya. Oke. Saya kecilin aja ya. Nah, kemudian saya masukkan sini teksnya kosong, kemudian get only-nya true. Seperti ini. Oke, kemudian edit pertama saya kasih properti name-nya ya. Name di sini saya isi dengan edit ini apa? Angka aja ya. Nah, seperti ini.
Kemudian yang berikutnya di sini saya kasih nama edit faktorial. Kemudian di sini saya kasih nama edit jumlah. Nah, seperti ini. Buttonnya saya kasih name-nya btn hitung faktorial. Seperti ini. Captionnya ya kita ganti hitung n hitung. Nah, seperti ini. Ini teksnya kosongkan. Ya, oke. Kita akan masukkan di sini di button hitungnya. Jadi kita bikin variabel baru di sini. Variabelnya ada 3 ya. Pertama adalah angka. Kemudian lanjut lagi tadi faktorial, kemudian jumlah. Faktorial, kemudian jumlah. Kemudian untuk loopingnya kita tambahkan di sini i. Nah, tipenya integer. Jadi ada 4 ya variabel. Pertama ada angka untuk konversi dari inputan user. Faktorial buat menampung nilai faktorialnya kemudian ditampilkan di teks yang di sini tadi. Kemudian ada jumlah, itu untuk menampung nilai jumlah dari angkanya. Setelah di looping dimasukkan di sini. Dan terakhir ada i adalah integer untuk loopingnya. Oke, kemudian kita akan langsung konversi. Di sini ada angka, kita masukkan inputan dari user adalah edit tadi angka ya, yang depan .text di sini. Harus kita convert karena integer berarti str to in. Nah, ini. Oke, dan titik koma. Setelah itu kita masukkan nilai daripada faktorialnya ya. Di sini faktorial. Nah, kita nilai awalnya berarti kalau faktorial itu kan paling ujung 1 ya di sini ya. Berarti faktorialnya kita mulai dari 1. Bukan 0. Faktorial 1. Kemudian nilai jumlahnya kita mulai dari 0. 2 sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah kita langsung looping for. Oke, i-nya adalah kita mulai dari 1, kemudian ke nilai ini faktorialnya. Ada begin di sini. Oke, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah kita masukkan nilai faktorialnya adalah faktorial titik 2 sama dengan faktorial kali, di sini kan kali ya, dari 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi hasilnya daripada ini dikalikan nilai angka setelahnya. Ini kali i berarti kan, nah, di sini. Faktorialnya kali i. Kemudian untuk jumlahnya ditambahkan aja jumlah di sini titik 2 sama dengan jumlah plus karena penjumlahan ya, plus i. Oke, seperti ini sudah. Kemudian setelah itu kita coba tampilkan di sini apakah hasilnya benar. Ini berarti kita convert ya teman-teman dari faktorial ke editnya. Berarti edit faktorial.text di sini titik 2 sama dengan in to string faktorial. Kemudian berikutnya adalah edit jumlah.text di sini titik 2 sama dengan jumlah. Into string ya, jumlah. Ya, seperti ini. Oke, kita coba ya di running dulu apakah benar. Nah,
Oke, kita masukkan nilainya tadi di soal itu 5 ya. Di sini 5. Hitung berarti faktorial 120, jumlahnya 15, apakah benar? 120, 15, oke. Kemudian nilai faktorialnya 7, harusnya 50, 40 ya. Oke, 7, 50, 40. 7. Nah, oke, 50, 40 ini 28 nilainya. Nah, itu udah benar sepertinya nilainya. Oke, kita akan coba detailkan supaya perjalanan programnya itu jelas. Kita masukkan ke dalam apa namanya memo ya. Jadi kita masukkan ke dalam memo di sini. Oke, kita bikin memo pertama penjumlahan, kedua adalah memo untuk apa namanya faktorialnya. Jadi perjalanan programnya kenapa bisa 120 dan segala macam biar kelihatan. Saya masukkan di sini. Saya pepetin aja ini ya. Oke, saya pepetin ke sini. Kemudian saya tambahkan memo di sini 1. Kemudian di sini ada memo 1 lagi. Ya. Oke, kita urutkan dulu, rapikan. Ini buat biar teman-teman lebih paham aja bagaimana proses perjalanan programnya. Pertama saya kasih memo, nah di sini memo name-nya ya, memo faktorial. Kemudian di sini ada memo jumlah. Kemudian saya clearkan di sini ya, tambahkan di sini caption aja deh. Nah, ini dan di sini. Di sini saya tambahkan captionnya ini the tile faktorial. Kemudian di sini the tile the tile di sini jumlah. Nah, biar kelihatan perubahan atau detail daripada histori penambahannya ya teman-teman ya. Jadi biar lebih paham bagaimana proses looping terjadi. Nah, oke, kita akan masukkan ke sini. Kita sudah masukkan di sini, saya clearkan aja teksnya. Teks lens ya. Di sini saya kosongkan. Oke, seperti itu. Oke, di button hitung, jadi kita clear seperti biasa kalau menggunakan memo, kita clearkan dulu memo factorial.clear ini ya, kemudian memo jumlah.clear juga. Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis di dalamnya berarti setiap ada penambahan looping kita masukkan di situ. Jadi di sini memo sama faktorial dulu ya, factorial.lines.add di sini kita tambahkan di sini nilai faktorialnya. Pertama adalah kita masukkan nilai 1 kali 1 ya berarti ya. Berarti into str di sini ada nilai faktorialnya. Oke, kemudian saya tambahkan string di sini. Kemudian saya tambahkan kali, kemudian di sini adalah kutip, kemudian saya tambah lagi. Di sini kita masukkan nilai daripada faktorialnya berarti ya, nilai i-nya berarti kan. Saya copy sini. Nah, ini saya ganti i. Kemudian di sini ada kutip lagi, plus lagi string. Kemudian di sini ada sama dengan kutip lagi, plus lagi. Di sini saya masukkan into str-nya adalah hasil perkaliannya. R di sini adalah nilai perkaliannya itu berarti faktorial di sini dikali dengan i. Nah, yang jumlah juga seperti itu di sini saya masukkan. Jadi sebelum
dijumlahkan ya naruhnya, jangan di setelah. Kalau setelahnya nanti hasilnya jadi salah karena udah di nilai variabel udah ditambah. Jadi kita naruhnya di atas sebelum dijumlahkan atau dikalikan. Ini memo jumlah dot line di sini di atas dot add. Oke, saya kutip di sini, saya tutup dulu. Kemudian saya tulis di sini nilai into string gitu ya. Integernya adalah seperti di atas, berarti integer jumlah. Di sini saya copy. Kemudian saya plus di sini, tambah kutip ditambah dengan into string untuk i-nya. Ini berarti i. Kemudian saya tambahkan plus kutip di sini sama dengan kutip sama dengan berarti di sini hasil penjumlahannya ya, into string gitu ya. Ini berarti jumlah ditambah dengan i. Kenapa masih merah? Oke, kurang plus di sininya. Oke, kemudian harusnya sudah jalan programnya ini. Jadi logikanya adalah dia akan menulis gitu ya, historikalnya. Jadi ketika i pertama dia akan nulis di sini faktorial kali dengan i. Jadi contohnya faktorial 1, berarti 1, i-nya berarti 1 kali 1 nanti hasilnya adalah perkaliannya. Kemudian turun ke bawah faktorialnya itu dikalikan baru masukkan ke variabel faktorial baru, nilainya yang baru. Makanya kita naruhnya di sini, jangan di bawahnya faktorial, nanti hasilnya jadi beda. Kita simpan dulu, kemudian kita running. Nah, ini kita masukkan 5 di sini. Nah, di sebelah kanan harusnya langsung muncul historinya dan nilai akhirnya akan dimasukkan ke dalam t-edit yang di sini nih, yang di faktorial dan juga jumlah. Nah, seperti ini. Ini nilai terakhirnya ada 120, loopingnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai akhirnya diambil. Ini juga sama. Pertama adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nilai terakhirnya ada diambil. Itu. Dituju. Nah, oke teman-teman, itu adalah logik daripada bagaimana mencari atau menghitung nilai faktorial atau bilangan faktorial di Delphi. Kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke studi kasus yang berikutnya, studi kasus 2 gitu ya. Studi kasus 2 adalah jadi buat suatu program untuk menghitung saldo akhir dari suatu tabungan dengan bunga dan jangka waktu tertentu gitu ya. Kita akan menghitung saldo. Jadi contoh hasilnya adalah saldonya contohnya 100.000, kemudian kalau bunga 10%, waktunya 3 bulan, jadi dia akan looping sebanyak 3 bulan. Di loopingnya sebanyak inputan user di sini. Kemudian dia akan nulis ditambah dengan setiap saldonya akan bertambah 10% setiap bulan gitu ya. Seperti itu, tambah dengan 10%. Atau nanti bunganya terserah berapa gitu ya. 3% intinya adalah ini bunganya adalah dia fleksibel, bisa user bisa input semaunya. Oke, kita masukkan ini adalah tampilannya. Di sini perhitungan bunga, kemudian di sini ada radio group, kemudian sampingnya adalah untuk menampilkan nilai bunganya per bulan. Oke, kita bikin di sini. Kita ikut tampilan seperti itu. Ya, tadi ya. Nah, ini. Oke, F12 masuk kasus 2. Masukkan di sini ada panel ya di sini ya. Panel seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini captionnya saya kosongkan dulu deh. Caption ya bingung. Nah, ini kemudian outernya saya isi dengan mungkin yang ini ya. Kurang jelas nih. Space, price, flower. Oke, kemudian kind-nya bisa soft. Oke, bisa di sini. Seperti ini deh. Nah, oke, ini saya gedekan di sini. Kita ikuti.
seperti ini. Kemudian kita masukkan label lagi untuk judulnya di sini. Ini saya kasih line-nya di sini ada line top. Dan saya kasih judul di sini, caption-nya adalah perhitungan bunga. Tinggal diganti aja ya teman-teman, ininya fontnya kalau mau gede digedekan aja di sini, bold mungkin 12 ya. Kemudian boleh menggunakan ini juga bold, kemudian boleh ganti ini. Oke, kayaknya kurang enak ya, udah kali ini aja di sini bold, kemudian saya gedekan aja. Nah, seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kita tambahkan di dua komponen di sini, yaitu adalah di sini adalah radio PT Gerobok. Nih, oke. Dan di sini saya line aja, left aja ya. Line left. Nah, seperti ini. Kemudian sampingnya saya masukkan memo. Ini saya kasih all client biar memenuhi. Nah, seperti ini. Oke, di geroboknya captionnya saya ganti jadi data input. Kemudian di sini memonya saya kasih name-nya adalah memo apa namanya ini, perhitungan bunga. Kemudian berikutnya saya masukkan di sini adalah saldo awal bunga waktu 1, 2, 2, di sini 3. Caption mana caption? Caption nih, saldo awal ya, awal, kemudian bunga waktu di sini. Kemudian di sini bunga, di sini ada waktu. Ya, seperti ini. Oke, kemudian di sampingnya saya kasihkan edit. Nah, satu lagi adalah ini. Nah, sama saya ganti di sini name-nya edit saldo awal. Kemudian di sini edit bunga. Di sini edit waktu. Di sini saya ganti memonya. Di situ udah memo perhitungan bunga udah ya. Oke, saya clearkan aja di sini teksnya. Kemudian di sini memonya saya clearkan juga, lensnya saya hapus. Oke, kita akan masukkan di sini. Oh iya, buttonnya belum ya. Tapi ada button kan. Buttonnya ada di bawah di sini, hitung. Nah, ini hitung. Hitung. Kemudian di sini saya kasih nama name BTN hitung tabungan ya, tabungan. Nah, seperti ini. Tabungan. Oke, berikutnya adalah kita masukkan di sini codingannya. Jadi diminta untuk menghitung total tabungan saldo tiap bulan. Ini saldo bulan 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita harus bikin variabel. Variabelnya minimal ada 1, 2, 3, minimal ada 3. Ini nanti plus loopingnya ya. Itu. Oke, pertama jadi kita bikin variabel baru di sini namanya var ya. Namanya adalah saldo di sini. Saldo, kemudian ini berarti karena mata uang, berarti tipenya ini ya, fill ya. Kemudian bunga, koma di sini ada satu lagi tadi berapa persen, berarti persen ya. Ini real. Oh, ini tidak ada kan ya, di dalam variabel. Kemudian i-nya itu ledger. Variabel baru.
Oke, kemudian kita masukkan di sini, berarti kita convert dulu tampilan yang ini ya, teman-teman ya, yang dimasukkan user. Saldo awal, bunga, dan waktu ini kita convert ke angka biar kita bisa proses. Jadi kita convert aja saldo, berarti ini saldo awal ya. Berarti adalah saldo awal ya, berarti saldo itu titik 2 sama dengan edit saldo awal dot text. Ini kita convert dulu karena real berarti convertnya adalah real ya, berarti cure to cure, R-nya 2 ya, cure to cure to STR, nggak mau ya, kenapa ini cure Oke, ulangi lagi ya. Saldo titik 2 sama dengan saldo titik 2 sama dengan, kenapa nggak mau ya, harusnya mau. Kalau in coba mau itu lama juga nih, pada error sini hapus dulu semua. Oke, karena di sini nggak ada n-nya ya ternyata ya teman-teman ya, salah di sini. Nah, kehapus n-nya. Oke, saya nggak tutup, makanya dia error di sini saldo di sini titik 2 sama dengan cure itu di sini. Oh, salah. Berarti sebentar, kebalik ya teman-teman. Yang di sini kan saldo adalah real ya tipenya, berarti yang di convert adalah nilai saldo awal di sini berarti string, kemudian kita masukkan ke dalam tipe real. Kebalik berarti str ya, lupa ya, str to in, str to cure. Nah, str to cure di sini kita masukkan berarti di sini edit, edit saldo awal text, seperti ini. Begitu juga untuk nilai apanya ya, persennya ya, persen. Nilai waktunya dulu ya, waktu ya, waktu. Oke, ini waktunya belum ya, ini baru bunga, persen, di sini waktu berarti ya, ini waktu titik 2 sama dengan str to in. Nah, di sini berarti itu adalah 12 bunga waktu, ini edit waktu berarti ya, edit waktu ya dot text. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah inputan bunganya titik 2 sama dengan str to in gitu ya, berarti nilai dari edit bunga ya, bunga. Nah, yang ini dot text. Nah, edit bunga yang ini ya, edit bunga yang ini. Saya balik aja biar nggak bingung. Aktif di sini urutannya. Saldo waktu, saldo bunga waktu ya. Ini saldo bunga waktu. Biar nggak keder nanti. Dan yang berikutnya kita akan masukkan ke loopingnya di sini. Berarti sebelum looping saya clearkan dulu memonya. Memo apa
perhitungan bunga dot clear. Baru saya masukkan looping di sini for i-nya itu udah saya masukkan dari 1 bulan, kemudian tag-nya saya masukkan ke waktu di sini. Kemudian do, kemudian di sini ada begin. Oke, setelah itu kita masukkan di sini berarti looping ketika dia i ke 1 berarti saldonya titik 2 sama dengan saldo. Karena saldonya dalam persen berarti dikalikan dengan oke, saya kurung di sini saldo terakhir ya. Saldo berarti di sini dikalikan dengan, kalau persen berarti kan per 100 berarti bunga gitu ya, per 100. Itu harusnya. Kemudian tutup kurung di sini. Tutup berarti ya. Oke, ini saya pisahkan biar lihatnya nggak bingung. Ini biar yang di dalam kurung dikerjakan dulu, baru dia dikalikan dengan ini, baru dikalikan dengan saldo aslinya. Gitu. Ini bukan kali ya, berarti jumlah ya ditambahkan. Oke, berikutnya berarti saya tulis di sini memo perhitungan dot lines di sini dot add di sini, kemudian saya tuliskan tadi di sini ada apa tadi, saldo bulan 1 gitu ya. Jadi di sini string dulu saldo bulan ke, tambah di sini berarti i-nya into str adalah i di sini, ada bulan ke 1, kemudian di sini ada apa, sama dengan ya, ditambah dengan string sama dengan kemudian rp dot spasi tutup string ya, plus berarti nilai ininya, nilai saldonya, berarti di sini dengan apa namanya, tipe saldo adalah real, berarti pure to string, jadi saldo. Nilai saldonya oke, harusnya sih sudah benar. Nah, pertama coba kita cek dulu ya. Tampung saldo awal, saldonya diinputkan, contohnya adalah di sini 100.000, kemudian bunganya 10%, kemudian di sini ada waktunya 3, looping berarti banyak waktu, berarti looping 3 kali. Kemudian kita hitung saldonya, saldo bulan pertama saldo kali ditambah dengan saldonya awalnya adalah 100.000 ditambah dengan saldo kali bunga, berarti saldo 100.000 dikali dengan bunganya tadi 10 ya, 10 bagi 100 berarti 0,1 kali saldo kali 10 kali saldonya 100.000 berarti 10.000 tambah saldo adalah 110.000, tampilkan di saldo sini, baru ditampilkan di sini nilai saldonya. Seperti itu logikanya. Nah, link di sini. Oke, di sini saldo awal 100 agak 45, kemudian 10%, dan waktunya 3 bulan. Nah, saldo bulan ke-1 110.000, 121, 133 ya. Kita cocokkan di sini. 11, 121, 133. Nah, oke. Kita ganti di sini 10 bulan. Nah, seperti ini. Ya, ini ada komanya karena tipenya real ya. Koma, kemudian di sini kita masukkan bunganya 3%. Nah, seperti itu kita masukkan bunganya 5%. Ini contohnya 1 tahun 12 bulan berarti seperti ini. Dengan bunga 5%. Oke, itu tadi adalah kasus berkaitan dengan perulangan. Kita kasus ini menggunakan apa namanya, for ya, semuanya menggunakan for, perhitungan bunga menggunakan for, kemudian faktor juga menggunakan apa namanya, for juga.
Mungkin teman-teman nanti bisa ini mencoba bagaimana perulangan dengan while gitu ya. Untuk kasus sendiri ini dirubah jadi while. Baik, mungkin itu aja berkaitan dengan studi kasus dengan perulangan. Kita ketemu lagi minggu depan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.